Aku Welut Putih, pelindung pesugihan. Baikku dan kekayaan anak tanpa dana. Hari ini Terima kasih. Mujur. Aku Welut Putih. Aku bisa buat kamu kaya raya. Ingat, gunakan dengan bijak. Wah, Welut Putih. Aku akan membuatmu kaya raya. Benarkah? Terima karun. Gandring menempa keris dengan api dan mantra. Tutup kekuatannya sekarang. Namun keris itu membawa Dengan api kutukan. suci. Keris buka inilah. Selesai. Kau akan menggantikan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar legenda belut putih yang bisa membuat kaya mendadak? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ada ujian, kutukan, dan rahasia dunia gaib yang menunggu. Siapkah hatimu menghadapi pesugihan yang bisa mengubah hidup selamanya? Ikuti kisah Jaka sekarang. Di ujung lereng pegunungan yang diselimuti kabut tipis setiap pagi, terdapat sebuah desa kecil yang hampir tak tersentuh waktu. Rumah-rumah kayu berdiri rapat di sepanjang jalan berbatu, sementara suara angin yang menyelinap di antara pepohonan bambu seolah membawa bisikan-bisikan rahasia masa lalu. Desa itu tampak tenang di siang hari, anak-anak bermain di sungai kecil, dan para petani sibuk menanam padi. Namun ketika malam tiba, desa ini berubah menjadi tempat yang penuh misteri. Dari celah-celah rumah terdengar cerita-cerita aneh tentang bayangan putih yang muncul di kolam tersembunyi, tentang langkah-langkah ringan yang terdengar di tengah hutan tanpa wujud, dan tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak setelah dikabarkan berjumpa dengan makhluk gaib. Penduduk desa sering berkumpul di warung kopi sederhana di bawah pohon beringin tua untuk membicarakan legenda itu. Mereka berbicara dengan suara rendah, seolah takut ada yang mendengar dari dunia lain. "Itu si Welut Putih," ujar Pak Darmo, tetua desa yang rambutnya telah memutih, yang pernah muncul di kolam tua di hutan. "Konon siapapun yang berhasil mendapatkannya, hidupnya akan berubah, kaya mendadak, tapi jangan salah, harganya sangat mahal." Anak-anak desa mendengarkan dengan mata terbelalak, sebagian ketakutan, sebagian penasaran, sementara orang dewasa saling bertukar pandang, setengah mempercayai, setengah menertawakan, tapi semua merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di tengah desas-desus itu, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Tubuhnya kurus, tangannya kasar karena bekerja di sawah, dan wajahnya selalu menampakkan kombinasi rasa lapar dan ambisi. Meski miskin, matanya berbinar setiap kali mendengar kabar tentang orang-orang yang hidupnya berubah seketika setelah berjumpa dengan Welut Putih. Ia sering berdiri di tepi kolam kecil dekat rumahnya, menatap air yang berkilau di bawah sinar rembulan, membayangkan nasibnya yang berbeda. "Jika aku bisa menemukannya," gumamnya dalam hati, "hidupku tak akan lagi seperti ini." Suatu malam, kabut turun lebih tebal dari biasanya, meliputi desa dengan selimut abu-abu yang lembab. Lampu-lampu minyak di rumah-rumah tampak redup, dan suara jangkrik serta kodok bergabung dengan desiran angin, menciptakan melodi alam yang menyeramkan sekaligus memikat. Bisikan-bisikan warga terdengar jelas, cerita-cerita lama tentang kolam tersembunyi dan belut putih yang hanya muncul saat bulan purnama. Jaka merasakan ada tarikan tak terlihat, sebuah panggilan yang seolah memintanya untuk bergerak, untuk menyingkap misteri yang telah lama menjadi rahasia desa. Ia mendengar orang-orang di warung kopi membicarakan seorang saudagar yang dulu miskin, kini memiliki rumah besar dan emas berkilauan. Katanya, setelah ia menemukan Welut Putih, bisik seorang ibu-ibu sambil menutup kain sarung di bahunya, hidupnya langsung berubah. Tapi, ada yang bilang ia tak pernah tersenyum lagi. Jaka menelan ludah, hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Malam itu, ia merasa desanya bukan lagi tempat yang sama. Legenda itu tampak hidup di sekelilingnya, menunggu siapapun yang cukup berani untuk menghadapinya. Akhirnya, Jaka menatap langit malam yang dipenuhi bintang redup, membiarkan imajinasinya terbawa jauh. Ia membayangkan kolam tersembunyi, belut putih yang bergerak lembut di air jernih, dan kekayaan yang menanti di ujung pencarian. Namun, di balik harapan itu, ada rasa was-was yang samar, sebuah firasat bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas, dan tidak semua legenda bisa disentuh tanpa harga. Angin malam membawa bisikan terakhir yang menembus pikirannya. "Berhati-hatilah, Jaka, ada yang harus dibayar jika ingin mendapatkan sesuatu yang tak seharusnya dimiliki manusia biasa." Sejak malam itu, bayangan kolam tersembunyi terus menghantui pikiran Jaka. Tiap kali ia menutup mata, kilau air di bawah sinar bulan muncul kembali, dan sosok belut putih seolah menatapnya dari kegelapan. Ia mulai mendekati Pak Darmo, tetua desa yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita kuno, berharap bisa menggali lebih dalam tentang makhluk misterius itu.
Pak Darmo menatap Jaka lama, matanya seperti menimbang beratnya sebuah rahasia, sebelum akhirnya bersuara. Kalau kau ingin tahu, Jaka, dengarlah dengan baik. Ini bukan sekadar cerita anak-anak atau dongeng untuk menakut-nakuti. Ini legenda yang hidup, dan siapapun yang menyentuhnya akan merasakan akibatnya. Pak Darmo duduk di bangku kayu yang sudah retak, dan mulai menceritakan asal-usul welut putih. Dahulu kala, katanya, ada seorang pertapa sakti yang hidup di hutan lebat jauh di utara desa. Pertapa itu menemukan kolam tersembunyi di tengah pepohonan tua. Kolam yang airnya bening seperti kaca dan dipenuhi belut berwarna putih bersinar. Belut-belut itu bukan sembarang belut. Mereka dipercaya memiliki energi gaib yang mampu mengubah nasib manusia. Namun, energi itu bukan cuma membawa rezeki. Ia menuntut balas, menuntut ketulusan hati dan keberanian untuk menghadapi konsekuensinya. Legenda itu terus berkembang di mulut ke mulut, diwariskan dari generasi ke generasi. Pak Darmo menjelaskan bahwa welut putih hanya muncul saat malam bulan purnama, dan hanya bagi orang yang memiliki keinginan yang kuat namun hati yang murni. Tapi di situ letak jebakannya. Banyak orang yang tamak dan serakah, dan mereka yang mencoba mendapatkan kekayaan instan tanpa menghormati aturan, konon berakhir tragis. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang sakit hingga nyaris gila, bahkan ada yang meninggal mendadak saat baru saja menyentuh belut itu. Jaka mendengarkan dengan mata membesar, merasakan adrenalin yang bercampur rasa takut. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi suara angin malam yang masuk melalui jendela kayu terdengar seperti bisikan yang memperingatkannya. Pak Darmo melanjutkan, menceritakan tentang seorang saudagar kaya yang dahulu miskin, tetapi berubah hidupnya setelah menemukan welut putih. Ia kaya, Jaka, lebih kaya dari siapapun di desa. Tapi wajahnya tak pernah tersenyum lagi. Hatinya lah yang hilang bersamaan dengan uangnya, kata Pak Darmo dengan suara berat, seolah kata-katanya menempel di udara malam. Pak Darmo mengeluarkan sebuah buku tua. Kulitnya retak dan halaman-halamannya berwarna kuning, hampir rapuh jika disentuh. Ia membuka halaman tertentu dan menunjukkan gambar belut putih yang bergerak di kolam. Lihat ini, Jaka. Ini bukan sekadar imajinasi. Orang-orang terdahulu menulisnya. Mereka percaya bahwa setiap belut putih membawa satu takdir. Dan takdir itu bisa menjadi berkah atau kutukan. Jaka menatap gambar itu, seolah belut putih dalam buku itu menatap baliknya. Mata kecilnya yang bersinar menembus hati pemuda itu. Pak Darmo juga menceritakan tentang penjaga kolam, makhluk gaib yang konon menjaga setiap kolam yang dihuni belut putih. Makhluk itu tak tampak oleh mata biasa. Hanya mereka yang tulus dan berani yang dapat melihatnya. Penjaga itu akan memberi syarat atau peringatan sebelum seseorang boleh menyentuh belut. Banyak orang gagal karena keserakahan membuat mereka buta terhadap tanda-tanda. Dan makhluk itu tidak segan menegakkan hukum alamnya dengan cara yang mengerikan. Jaka semakin penasaran dan sekaligus was-was. Hatinya berdebar kencang. Ia ingin membuktikan dirinya berbeda dari orang-orang serakah yang gagal. Ia ingin membuktikan bahwa ambisinya bukan hanya keinginan kosong, tapi dorongan untuk mengubah nasib keluarga yang miskin. Malam itu, Jaka merasa seolah dunia nyata dan dunia legenda mulai bercampur. Bayangan hutan, kolam, dan cahaya bulan seakan menuntunnya, menyiapkan jalannya untuk perjalanan yang belum ia pahami sepenuhnya. Pak Darmo menambahkan sebuah catatan penting. Legenda ini bukan sekadar cerita kekayaan. Ia adalah ujian manusia terhadap diri sendiri. Jaka, ingatlah, setiap keputusan memiliki harga. Welut putih tidak peduli dengan apa yang kau inginkan. Ia peduli dengan siapa dirimu. Jika hatimu tercemar keserakahan, ia akan mengambil lebih dari yang kau berikan. Jika kau tulus, mungkin kau akan selamat, tapi jalan itu tidak mudah. Kata-kata Pak Darmo bergema di kepala Jaka, seperti mantra yang tak bisa dihapus. Jaka menatap gelap malam di luar jendela. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun bambu yang bergesekan, menciptakan suasana yang mendebarkan. Ia membayangkan kolam tersembunyi di hutan, air yang berkilau seperti cermin, dan belut putih yang bergerak lambat di dalamnya. Ada sensasi takut, tapi lebih besar lagi adalah rasa penasaran yang membakar setiap sel dalam tubuhnya. Ia tahu,
Perjalanannya akan dimulai segera, dan tak ada jalan untuk mundur. Sebelum pergi, Pak Darmo menepuk bahu Jaka dengan tegas, matanya menatap dalam. Ingat baik-baik, Jaka. Siapapun yang mengejar pesugihan ini harus siap menerima konsekuensinya. Jangan hanya mengincar harta, tapi pelajari pula harga dari setiap keinginanmu. Jaka menunduk, merasakan campuran antara rasa takut, semangat, dan tekad yang baru muncul. Malam itu, legenda lama menjadi kenyataan yang siap menuntutnya. Dan perjalanan menuju kolam misterius pun mulai membentuk bayangan di pikirannya. Pagi berikutnya, Jaka berjalan menyusuri jalan setapak di desa dengan langkah berat namun penuh tekad. Setiap sudut desa, setiap orang yang ditemuinya, seolah menjadi pengingat bahwa hidupnya belum pernah berubah. Matahari pagi menyinari sawah, tapi hatinya tetap gelap, terjebak dalam bayangan legenda yang menghantuinya semalam. Ia terus memikirkan kata-kata Pak Darmo, tentang harga yang harus dibayar jika menyentuh welut putih, dan tentang orang-orang yang kaya mendadak namun kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Tapi suara hati yang lain, suara ambisi yang tak bisa dibendung, terus berbisik, ini kesempatanmu. Kesempatan untuk mengubah hidup. Di warung kopi kecil, Jaka mendengar cerita baru. Seorang tetua bercerita tentang pedagang miskin yang dulu sering kelaparan, kini hidupnya berubah total setelah menemukan belut putih. Rumahnya kini megah, perabotan emas berkilauan, dan pakaian mewah menempel di tubuhnya. Tapi, kata tetua itu dengan suara serak, ia tidak lagi seperti manusia biasa. Mata dan senyumannya kosong. Orang-orang bilang, hatinya bukan lagi miliknya sendiri. Jaka menatap mata pedagang itu yang sedang melintas di jalan desa. Ia terlihat kaya, namun ada sesuatu yang hampa dalam sorot matanya. Rasa penasaran dan rasa takut bercampur di dalam dada Jaka, membentuk dorongan yang sulit dijelaskan. Sore itu, Jaka memutuskan untuk mengunjungi kolam kecil dekat hutan, tempat ia sering membayangkan belut putih berenang di bawah sinar bulan. Ia membawa sebilah pisau kecil dan kantong kain, seolah menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih dari sekadar melihat. Hutan itu tampak berbeda dari biasanya. Daun-daun bergetar meski tak ada angin, dan suara serangga terdengar lebih nyaring, seolah mereka memperingatkan Jaka agar berhati-hati. Bayangan pepohonan memanjang dan menari di tanah, menciptakan nuansa yang magis dan menegangkan. Saat Jaka menatap kolam, permukaan air berkilau seperti kaca, memantulkan cahaya matahari yang mulai meredup. Ia membayangkan belut putih yang disebut legenda itu, bergerak lambat, hampir tidak nyata. Tiba-tiba, bayangan gelap di tepi kolam membuat Jaka menoleh. Seekor belut putih muncul, tubuhnya memancarkan cahaya lembut yang membuat bulu kuduk Jaka berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan ada tarikan magis dari belut itu, sebuah panggilan yang seolah berkata, "Datanglah, ambil dan jadilah kaya, tapi ingat harganya." Rasa takut dan rasa ingin tahu saling bertarung di dalam diri Jaka. Ia ingat peringatan Pak Darmo dan kisah para pendahulu yang gagal. Namun bayangan masa depan, rumah megah, keluarga yang tak lagi kelaparan, dan kekuasaan atas nasibnya sendiri, membuatnya tergoda. Ia mengulurkan tangan, hampir menyentuh tubuh belut yang berkilau. Saat jarinya hampir menempel, angin tiba-tiba berhembus kencang, permukaan air bergelombang, dan belut itu menghilang secepat kilat, meninggalkan Jaka sendirian dengan rasa penasaran yang semakin membakar. Malam hari, Jaka kembali duduk di tepi kolam, kali ini dengan tekad yang lebih besar. Ia menyalakan api kecil, membiarkan bayangan dan cahaya menari di wajahnya. Pikiran-pikiran tentang kekayaan mendadak dan kehidupan yang berubah terus menghantuinya. Ia merasakan bisikan lembut di telinga, suara yang tidak terdengar oleh orang lain, yang menawar sesuatu. "Ambil aku, dan segalanya akan menjadi milikmu. Tapi pilihlah dengan bijak, atau kau akan kehilangan lebih dari yang kau bayangkan." Jaka menelan ludah, merasakan kombinasi ketakutan, penasaran, dan keserakahan yang bercampur menjadi satu. Hari demi hari, Jaka mulai melakukan ritual kecil yang ia temukan dalam catatan Pak Darmo, menaruh sesajen di tepi kolam, memanjatkan doa-doa samar, dan mendengarkan alam di sekitarnya. Ia merasa dunia nyata dan dunia legenda mulai bercampur, seolah kolam itu bukan sekadar air dan tanah, tapi gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Setiap suara daun, setiap cahaya bulan, menjadi tanda. Ia merasa ada mata yang selalu mengawasinya, makhluk yang menilai kesungguhannya.
Tetapi semakin dekat ia dengan kolam, semakin besar pula godaan untuk mengabaikan peringatan. Ia mulai membayangkan cara-cara instan untuk mengambil belut putih tanpa memikirkan konsekuensi. Bayangan kekayaan dan kemewahan menempel di pikirannya, membuatnya sulit membedakan antara logika dan nafsu. Di dalam hatinya, ia tahu satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya, tapi rasa ingin tahu dan ambisi terlalu kuat untuk diabaikan. Suatu malam, Jaka bermimpi tentang kolam itu lagi. Kali ini, belut putih muncul dalam jumlah banyak, berenang melingkar, membentuk lingkaran cahaya yang mempesona. Dalam mimpi itu, makhluk gaib penjaga kolam muncul, sosoknya tinggi, berkilau, dan menatap Jaka dengan mata yang dalam. Suara yang bergema dalam mimpinya berkata, "Keinginanmu nyata, Jaka. Tapi apakah hatimu cukup tulus untuk menerima konsekuensi? Pilihan ada padamu, tapi ingat, sekali kau menyentuhku, jalan pulang tak selalu ada." Jaka terbangun dengan keringat dingin, hati berdetak kencang, merasa seperti mimpi itu adalah pesan dari dunia lain. Hari berikutnya, Jaka memutuskan bahwa ia tidak akan menunggu lebih lama. Ia harus bertemu dengan welut putih secara langsung, harus mengambil langkah pertama menuju kekayaan atau kehancuran. Tekadnya semakin membara, tapi bersamaan dengan itu, rasa takut yang tidak bisa diungkapkan tetap menempel di dirinya. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar pencarian harta, tapi pertaruhan antara ambisi, moral, dan keselamatan dirinya sendiri. Malam itu, bayangan belut putih di kolam tidak lagi hanya legenda. Ia adalah panggilan nyata yang menunggu keberanian Jaka untuk menjawabnya. Malam itu, Jaka memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Ia meninggalkan rumahnya dengan langkah pelan, meninggalkan cahaya rumah yang hangat dan menuju hutan yang dipenuhi kabut dan bayangan gelap. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena tanah lembab dan akar pohon yang menonjol, tapi karena rasa takut yang terus menyelimuti hatinya. Angin malam membawa aroma tanah basah, daun, dan sesuatu yang asing. Seolah hutan itu hidup dan mengamati setiap gerakannya. Di balik ketakutan itu, ada rasa penasaran yang membakar, dorongan yang tak bisa diabaikan. Kolam dengan welut putih menunggu di ujung perjalanan. Saat ia semakin masuk ke dalam hutan, suara-suara aneh mulai terdengar. Gemerisik daun yang tidak tersentuh angin, bisikan samar yang seolah memanggil namanya, dan langkah-langkah ringan yang menempel di belakangnya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menahan napas, mencoba menenangkan diri. Bayangan pepohonan tampak seperti sosok bergerak, seakan ingin menilai niatnya. Tapi Jaka tetap melangkah, mengetahui bahwa jika ia mundur sekarang, kesempatan untuk mengubah nasibnya akan hilang selamanya. Beberapa jam berjalan, Jaka tiba di sebuah lembah tersembunyi yang penuh dengan kabut tebal. Di tengah lembah itu, ia melihat kolam yang disebut legenda. Airnya bening, memantulkan cahaya bulan yang menembus kabut, dan di permukaannya, gerakan lambat sebuah belut putih yang memancarkan cahaya lembut. Jaka tersentak. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang begitu menakjubkan. Cahaya dari belut itu tampak seperti mengundang, namun sekaligus memperingatkan. Ia tahu, di hadapannya bukan sekadar makhluk biasa, tapi sesuatu yang lebih dari dunia manusia. Tiba-tiba, muncul sosok tinggi, berkilau, dan samar di tepi kolam. Mata makhluk itu menyala lembut, menatap Jaka dengan kedalaman yang membuatnya tak bisa berkedip. Suara lembut namun menggetarkan terdengar di udara. "Jaka, aku tahu kau datang. Kau ingin kekayaan, tapi apakah hatimu cukup tulus untuk menanggung harga dari apa yang kau inginkan?" Jaka menelan ludah. Suara itu terasa seperti menembus seluruh jiwanya. Ia menyadari bahwa inilah penjaga kolam, makhluk yang selama ini hanya terdengar dalam legenda Pak Darmo. Jaka mencoba menjawab dengan suara gemetar. Aku ingin mengubah nasibku dan keluargaku. Aku tidak ingin menjadi orang serakah, tapi aku ingin kesempatan itu." Penjaga kolam mengangguk perlahan. "Kesempatan memang akan kuberikan, tapi setiap tindakan memiliki konsekuensi. Sekali kau mengambilnya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Harta itu bisa menjadi berkah, tapi juga kutukan. Apakah kau siap menanggung semua kemungkinan?" Jaka menunduk, hati berdebar, tetapi tekadnya lebih kuat dari ketakutannya. Makhluk itu kemudian menurunkan tangan panjangnya,
dan dari cahaya yang keluar, sebuah perjanjian simbolis terbentuk di udara. Jika kau bersedia, belut putih akan menjadi milikmu. Tapi kau harus menyerahkan satu hal yang paling berharga dalam hidupmu, sesuatu yang kau cintai tanpa syarat. Pilihan itu akan menentukan apakah kekayaan ini memberkati atau menghancurkanmu. Jaka terpaku. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia harus memikirkan apa yang benar-benar berharga baginya. Hanya dengan ketulusan, ia bisa melangkah lebih jauh. Jaka menatap kolam, melihat belut putih yang bergerak perlahan, memantulkan cahaya bulan. Ia merasakan tarikan magis yang semakin kuat, hampir seperti menghisap seluruh pikirannya ke dalam air. Penjaga kolam berdiri di sampingnya, diam namun penuh energi yang menegangkan. Jaka tahu ini adalah ujian, bukan sekadar tentang kekayaan, tapi tentang siapa dirinya dan apakah ia benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari ambisinya sendiri. Ia kemudian mengingat wajah ibunya yang lelah, kakaknya yang kecil, dan sawah yang selalu kekurangan hasil panen. Di hati kecilnya, ia menyadari bahwa yang paling ia cintai bukan harta, tapi keluarganya. Ia menelan ludah dan berkata dengan mantap, "Aku siap menanggung harganya, tapi aku tidak akan menyerahkan keluargaku. Aku ingin kekayaan itu untuk mereka." Penjaga kolam menatap dalam-dalam, seakan menilai kebenaran kata-katanya. Hening sejenak menyelimuti lembah itu. Cahaya di permukaan kolam tiba-tiba berpendar lebih terang. Belut putih muncul dari air, meluncur lembut ke arah Jaka, seolah merespon ketulusan hatinya. Penjaga kolam berbicara lagi, "Baiklah, Jaka. Kekayaan ini akan menjadi milikmu. Tapi ingat, dunia tak pernah memberi tanpa menuntut. Jalanmu kini terbuka, dan nasibmu ditentukan oleh pilihanmu sendiri." Kata-kata itu bergema, menimbulkan sensasi magis yang membuat Jaka merasa dunia seolah berhenti sejenak. Setelah perjanjian itu, Jaka menatap belut putih dengan rasa kagum dan ketakutan. Ia tahu langkah selanjutnya adalah menerima realitas baru. Hidup yang bisa berubah secara instan, namun penuh dengan konsekuensi yang belum bisa ia bayangkan. Ia menatap penjaga kolam satu kali lagi, mengangguk, dan mundur perlahan menuju jalan pulang. Setiap langkahnya kini terasa berbeda. Dunia di sekelilingnya tetap sama, tapi dirinya sudah tidak lagi sama. Ia telah menandatangani perjanjian yang akan menentukan hidupnya selamanya. Beberapa hari setelah perjanjian itu, Jaka pulang ke desa dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hatinya ringan karena berhasil menandatangani perjanjian dengan welut putih. Di sisi lain, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Rasa bahwa hidupnya sudah tidak akan pernah sama lagi. Ia melewati rumah-rumah sederhana yang dulu hanya bisa ia impikan, dan untuk pertama kali, dunia tampak berbeda. Cahaya matahari seakan lebih hangat, angin lebih lembut, dan aroma tanah lebih kaya makna. Namun, bayangan perjanjian itu terus menempel, mengingatkannya bahwa segala sesuatu datang dengan harga. Malam pertama setelah perjanjian itu, Jaka menemukan sebuah kantong kecil di luar rumahnya. Saat dibuka, ia terkejut. Di dalamnya terdapat emas, permata, dan koin kuno yang berkilauan di cahaya lampu minyak. Hatinya berdebar kencang. Ia tidak pernah membayangkan kekayaan bisa muncul begitu instan, begitu nyata. Rasanya seperti mimpi, tapi aroma tanah basah dan suara hutan masih melekat di pikirannya. Sebuah pengingat bahwa ini bukan hadiah biasa. Kekayaan itu nyata, tapi ada sesuatu yang misterius dan mengganjal di dalamnya. Keesokan harinya, Jaka mulai membeli sawah yang dulu terbengkalai, memperbaiki rumahnya yang reot, dan menolong tetangga yang miskin. Semua orang terpana melihat perubahan cepatnya. Anak-anak desa memandangnya dengan kagum, dan para tetua menggelengkan kepala sambil berbisik, "Ini bukan hanya keberuntungan biasa, ini pesugihan." Jaka tersenyum, tapi di balik senyum itu tersembunyi rasa was-was. Ia merasakan adanya sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya, bayangan halus yang selalu ada di sudut matanya. Namun, bersamaan dengan kekayaan itu, Jaka mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Rasa lapar akan harta semakin besar, pikirannya kadang memutar strategi untuk mendapatkan lebih banyak, dan hatinya kadang terasa kosong meski di sekelilingnya ada kemewahan. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan itu bukan sekadar memberikan kekayaan, tapi juga menguji karakter. Setiap koin emas yang disentuhnya membawa sensasi hangat yang menyenangkan sekaligus berat,
seolah menempelkan tanggung jawab tak terlihat di pundaknya. Suatu malam, Jaka bermimpi lagi tentang kolam dan belut putih. Kali ini, cahaya kolam lebih terang dan belut itu berenang lebih cepat, membentuk pola yang rumit di air. Penjaga kolam muncul lagi, matanya menembus hati Jaka. Suara lembut itu berkata, "Kekayaan telah datang, tapi ingat, jalanmu masih panjang. Mereka yang tamak akan kehilangan, mereka yang bijak akan selamat." Apakah hatimu tetap tulus atau mulai tercemar? Jaka terbangun dengan napas tersengal, menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, itu peringatan nyata dari dunia gaib. Di desa, kabar tentang kekayaan mendadak Jaka menyebar dengan cepat. Tetangga datang meminta bantuan, saudara jauh muncul meminta pinjaman, bahkan orang asing mulai menanyakan rahasianya. Jaka merasa senang bisa membantu, tapi ia juga mulai lelah menghadapi orang-orang yang haus harta. Rasa berat di hatinya meningkat, seolah kekayaan itu menuntut lebih dari sekadar penggunaan bijak. Ia menuntut kewaspadaan, kesabaran, dan ketahanan mental. Dalam 1 minggu, Jaka membeli tanah, membuka usaha kecil, dan rumahnya berubah menjadi mensyan sederhana yang mewah. Semua orang terpukau, tapi semakin hari, Jaka merasakan bisikan halus yang terus menemaninya. Kadang terdengar seperti suara angin, kadang seperti tawa samar yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan itu bukan hadiah tanpa konsekuensi. Ada sesuatu yang terus mengawasi, menilai, dan menunggu momen yang tepat untuk menagih hutang. Suatu sore, Jaka duduk di tepi kolam kecil di dekat rumahnya, menatap air yang tenang dan memikirkan perubahan hidupnya. Ia menyadari satu hal, harta benda bisa dibeli atau didapat secara instan, tapi hati, pikiran, dan ketenangan tidak selalu bisa dibeli. Ia merasa seperti pejuang yang menang dalam pertempuran, namun harus terus siaga karena musuh tak terlihat selalu mengintai. Pesugihan ini bukan sekadar kekayaan, tapi ujian yang menuntutnya terus waspada. Hari-hari berikutnya, Jaka mulai melihat tanda-tanda aneh, bayangan yang bergerak sendiri, suara-suara halus di malam hari, dan rasa dingin yang tiba-tiba menusuk tubuhnya. Kekayaan yang ia miliki memberi kebahagiaan, tapi juga membawa ketegangan yang tak terlihat. Ia menyadari bahwa setiap keuntungan instan selalu diiringi risiko tersembunyi, dan pesugihan welut putih bukan sekadar legenda, tapi realitas yang hidup dan terus menuntut perhatian. Pada akhirnya, Jaka berdiri di tengah rumah barunya, memandang emas dan permata yang berserakan, sambil menutup mata sejenak. Ia tersenyum pahit, menyadari satu hal, kekayaan ini memang nyata, tapi harganya jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ia merasakan bisikan terakhir yang jelas dari dunia gaib. Kekayaan datang, tapi jalan tetap panjang. Bijaklah, Jaka, atau semua ini akan berubah menjadi kutukan. Malam itu, ia tidur dengan hati penuh pertimbangan, mengetahui bahwa hidupnya kini benar-benar berbeda, tidak hanya kaya, tapi juga berada di ujung tarikan mistis yang siap menentukan nasibnya. Minggu-minggu setelah kekayaan mendadak itu, Jaka mulai merasakan perubahan yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Kolam tersembunyi, belut putih, dan penjaga kolam muncul lagi. Tetapi kali ini wajah mereka tampak berbeda. Lebih gelap, lebih menuntut. Terkadang belut putih muncul dalam mimpi dengan mata merah yang menatapnya, seolah memperingatkan bahwa kebahagiaan instan yang ia nikmati bukan tanpa konsekuensi. Jaka menutup mata, mencoba mengabaikannya, tapi rasa gelisah itu terus menempel. Tidak hilang meski ia dikelilingi harta berlimpah. Hari demi hari, efek dari pesugihan mulai muncul dalam kehidupan nyata. Hatinya, yang dulu murni, terasa berat. Ia mudah marah, cemas, dan sering merasa gelisah tanpa alasan. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan perilakunya. Teman-temannya yang dulu dekat kini menjauh, seolah merasakan aura aneh yang menyelimuti Jaka. Kekayaan telah datang, tapi harga yang harus dibayar mulai terlihat. Ketenangan hati dan rasa aman perlahan-lahan menghilang. Suatu malam, Jaka melihat bayangan di rumahnya sendiri. Ia yakin tidak ada siapapun di sana, tapi bayangan itu bergerak seolah mengikuti langkahnya. Lampu minyak bergetar, suara-suara samar terdengar dari sudut gelap rumahnya, dan dingin yang menusuk kulit muncul tiba-tiba. Jaka merasakan sesuatu yang menekan dadanya, membuat napasnya tersengal. Ia sadar bahwa ini bukan kebetulan. Kutukan dari pesugihan mulai menuntut harganya.
Kekayaan instan ternyata membawa risiko yang tak terlihat, dan rasa takut mulai menguasai dirinya. Keesokan harinya, seorang tetua desa datang mengunjunginya. "Jaka, aku mendengar kabar, orang-orang kaya mendadak yang mendapatkan welut putih selalu menghadapi akibat," kata tetua itu dengan suara rendah. "Beberapa kehilangan akal, beberapa kehilangan nyawa. Kau harus berhati-hati." Jaka menatapnya dengan campuran kebingungan dan ketakutan. Semua yang dulu hanya terdengar sebagai legenda kini nyata, dan ia berada tepat di tengahnya. Rasa gelisah itu semakin menjadi ketika Jaka mulai menyadari bahwa harta yang ia miliki bukan sekadar emas dan permata. Ada bisikan halus yang selalu muncul ketika ia memegang koin atau menatap permata. Suara itu bukan sekadar angin. Itu seperti pengingat dari dunia lain, mengingatkan bahwa kekayaan itu datang dengan janji gelap yang harus ditepati. Setiap malam, ia merasa ada mata yang mengawasinya, sesuatu yang menilai, menunggu satu kesalahan untuk menagih hutang yang tak terlihat. Suatu hari, Jaka berjalan ke kolam kecil di dekat rumahnya untuk menenangkan diri. Ia berharap bisa memahami apa yang terjadi. Mencari jawaban di tempat yang sama ia menandatangani perjanjian. Namun kolam itu tampak berbeda. Airnya lebih gelap. Permukaan yang dulu tenang kini bergerak tidak wajar. Belut putih muncul. Tubuhnya berkilau lembut. Tapi matanya memancarkan cahaya dingin dan menakutkan. Jaka merasakan teror yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Dunia gaib yang selama ini samar kini jelas menuntut balas. Malam itu, Jaka kembali bermimpi. Kali ini lebih nyata. Ia melihat wajah-wajah orang kaya mendadak dari desa lain yang dulu mencoba pesugihan yang sama. Beberapa gila, beberapa hilang, beberapa meninggal. Bayangan mereka menatapnya dengan pandangan kosong, seolah memperingatkan, ini adalah jalan yang kau pilih. Tidak ada jalan kembali. Jaka terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa kutukan bukan hanya mimpi. Itu kenyataan yang menunggu di setiap sudut hidupnya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kutukan semakin jelas. Harta benda tetap ada, tapi kebahagiaan hilang. Jaka sering mendengar bisikan samar memanggil namanya, merasa tubuhnya lelah meski tidur cukup, dan matanya sulit berkonsentrasi. Ia sadar bahwa kekayaan instan ini seperti pedang bermata dua. Memberi kehidupan mewah, tapi mengambil sesuatu yang lebih penting, ketenangan, kebahagiaan, dan mungkin sedikit dari jiwanya sendiri. Suatu sore, Jaka duduk termenung di beranda rumahnya, menatap permata dan emas yang berkilauan, dan merasakan beratnya kutukan yang melekat padanya. Ia menyadari satu hal. Setiap keuntungan besar selalu memiliki harga tersembunyi. Ia mencoba mengingat kata-kata Pak Darmo dan penjaga kolam, dan perlahan ia mengerti bahwa pesugihan bukan hanya tentang mendapatkan kekayaan, tapi tentang menanggung konsekuensi yang menyertai. Kekayaan instan datang dengan beban yang tak terlihat, dan kini ia merasakannya sepenuhnya. Jaka berdiri di tepi kolam malam itu, memandang permukaan air yang berkilau samar di bawah sinar bulan. Ia tahu hidupnya telah berubah secara drastis. Kekayaan telah datang, tapi kutukan mulai merayap masuk. Jaka sadar bahwa perjalanan menuju kekayaan hanyalah permulaan, dan ujian sebenarnya baru dimulai. Dunia gaib, legenda, dan takdirnya kini saling bertaut, menunggu keputusan besar yang akan menentukan apakah ia selamat atau hancur di tangan pesugihan welut putih. Malam itu, Jaka merasa beban kutukan semakin menekan jiwanya. Rumah mewah yang dulunya membangkitkan rasa bangga kini terasa seperti penjara yang sunyi, penuh bayangan yang bergerak sendiri dan suara-suara halus yang memanggil namanya. Ia duduk di kursi kayu di ruang tengah, memandangi permata dan koin emas yang berserakan, tetapi matanya kosong. Kekuatan pesugihan tidak hanya memberi kekayaan, tetapi juga menanam rasa takut yang konstan. Ia tahu waktunya untuk menghadapi konsekuensi telah tiba, pertaruhan hidupnya belum berakhir. Keesokan malam, Jaka memutuskan pergi ke kolam tersembunyi lagi. Kali ini, niatnya bukan hanya untuk melihat, tapi untuk berkomunikasi dengan penjaga kolam. Hutan di sekitarnya sunyi, hanya suara daun yang bergesekan dan hembusan angin yang lembut. Cahaya bulan menembus kabut tipis, menciptakan bayangan yang tampak hidup dan menari-nari di tanah. Jaka merasakan setiap langkahnya seperti diuji. Dunia nyata dan dunia gaib seakan bercampur, membuatnya ragu namun tetap terdorong untuk melangkah. Sesampainya di kolam,
Air yang dulu bening kini tampak lebih gelap, memantulkan bayangan Jaka dengan distorsi yang menakutkan. Belut putih muncul, bergerak perlahan, tubuhnya berkilau lembut namun matanya merah menyala seolah menembus jiwa Jaka. Dari balik kabut, muncul penjaga kolam, sosok tinggi berkilau dan aura magis yang menakutkan. Suaranya terdengar seperti gema jauh, "Jaka, kau telah menerima kekayaan, namun hatimu mulai tercemar. Sekarang kau di persimpangan. Pilihanmu menentukan hidup dan mati." Jaka merasa darahnya membeku, tapi tekad untuk menghadapi ujian lebih besar daripada rasa takutnya. Penjaga kolam kemudian menatapnya dalam-dalam, lalu membuka jalan dengan tangan panjangnya, memunculkan bayangan simbolik, 2 jalan yang bercabang di atas air. Satu jalan dipenuhi cahaya lembut, menandakan keselamatan bagi yang bijak, jalan lain gelap, penuh bayangan bergerak yang menandakan kehancuran bagi yang serakah. Kau harus memilih, Jaka. Kekayaan dapat memberkati, atau kutukan dapat menelan. Pilihan ini bukan sekadar harta, tapi hidupmu sendiri, ujar penjaga itu. Jaka menelan ludah, menyadari bahwa pertaruhan hidupnya tidak lagi bisa ditunda. Di dalam hatinya, Jaka mengingat semua yang terjadi sejak ia mendapatkan welut putih. Mimpi-mimpi aneh, bisikan halus, rasa gelisah yang tak hilang, dan perubahan dalam dirinya. Semuanya adalah peringatan. Ia sadar bahwa ambisinya telah diuji, dan kini waktunya membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan mencoba menenangkan pikirannya. Di balik rasa takut itu, ia menemukan keteguhan hati yang tulus. Ia ingin mempertahankan kekayaan, tapi tanpa kehilangan jati dirinya. Tiba-tiba, bayangan gelap di permukaan kolam mulai bergerak liar, membentuk sosok-sosok yang menyeramkan. Orang-orang kaya mendadak dari legenda sebelumnya. Wajah mereka kosong dan mata mereka merah. Mereka seakan menatap Jaka, memperingatkannya bahwa keserakahan selalu berujung bencana. Jaka merasa terpojok, tapi ia menegakkan kepala. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Ia harus menunjukkan bahwa hatinya masih tulus, bahwa ia mampu mengendalikan ambisinya tanpa membiarkan kutukan mengambil alih. Penjaga kolam mendekat, menurunkan satu belut putih dari permukaan air ke tangannya. Ini adalah perwakilan nasibmu. Sentuhlah dengan ketulusan atau biarkan ia kembali ke kolam. Keputusanmu menentukan jalannya. Jaka merasakan panas dan dingin bersamaan di tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya, dan satu langkah benar bisa menyelamatkan hidupnya sekaligus memberkati keluarganya. Dengan tangan gemetar, Jaka menyentuh belut itu. Tubuhnya hangat namun penuh energi yang menggetarkan. Ia menundukkan kepala dan berbisik, "Aku ingin kekayaan ini, tapi bukan untuk diriku sendiri semata. Aku ingin untuk keluarga, desa, dan mereka yang benar-benar membutuhkan. Aku tidak ingin keserakahan menguasai hatiku." Seketika, cahaya putih dari belut menyelimuti tubuhnya, membuat seluruh hutan seakan hidup dan bergetar. Suara penjaga kolam terdengar lagi, "Kau telah memilih dengan benar, Jaka. Harta ini akan menjadi berkah, bukan kutukan, jika hatimu tetap murni." Energi itu meresap ke dalam dirinya, dan Jaka merasakan perubahan yang luar biasa. Gelisah dan ketakutan yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang, digantikan ketenangan yang kuat. Ia menyadari bahwa pertaruhan hidupnya telah berhasil, bukan karena kekayaan itu datang, tetapi karena hatinya mampu menahan godaan dan menjaga ketulusan. Belut putih kembali ke kolam, berenang dengan anggun, sementara penjaga kolam menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Jaka dengan rasa lega dan damai. Ketika ia pulang ke desa, Jaka menyadari bahwa hidupnya kini benar-benar berbeda. Kekayaan instan itu tetap ada, tapi kini disertai tanggung jawab, kesadaran, dan ketenangan hati. Desa menyambutnya dengan decak kagum, tapi Jaka hanya tersenyum tenang, berbeda dari sebelumnya yang gelisah dan takut. Ia tahu, pertaruhan hidupnya telah dimenangkan bukan dengan kekuatan, tapi dengan keberanian hati. Malam itu, kolam dan legenda welut putih tetap misterius, tetapi Jaka kini telah memahami bahwa kekayaan sejati bukan hanya harta, melainkan ketulusan dan keberanian menghadapi ujian hidup. Pagi itu, desa tampak tenang seperti biasanya, tapi bagi Jaka, segalanya terasa berbeda. Rumah-rumah kayu, sawah, dan jalan setapak yang dulu biasa saja kini seolah bercahaya dengan kesempatan yang ia ciptakan sendiri.
Ia menatap emas dan permata yang terserak di meja, tetapi kali ini matanya tidak lagi kosong atau gelisah. Jaka telah belajar sesuatu yang lebih penting dari sekadar kekayaan, bahwa ketulusan hati dan keberanian menghadapi ujian adalah harta yang jauh lebih berharga daripada emas manapun. Tetapi pesan dunia gaib tetap mengintai. Ia menyadari bahwa welut putih dan penjaga kolam bukan hanya makhluk legenda. Mereka adalah simbol dari hidup dan konsekuensi. Kekayaan yang ia peroleh datang dengan harga yang bisa saja menghancurkan seseorang jika keserakahan mengambil alih. Setiap malam, Jaka masih mendengar bisikan lembut dari hutan, tetapi kini ia mampu menenangkannya dengan keteguhan hati. Ia tahu rahasia kekayaan sejati bukan semata materi, melainkan pengendalian diri dan kesadaran akan tanggung jawab. Di desa, orang-orang mulai memperhatikan perubahan Jaka, bukan hanya dari segi harta, tapi juga sikapnya. Ia menjadi pemuda yang dermawan, membantu yang miskin, dan menasehati mereka yang ingin mencari jalan pintas menuju kekayaan. Ia menceritakan tentang legenda welut putih, tetapi dengan cara yang berbeda. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajarkan bahwa setiap keputusan dalam hidup selalu memiliki harga. Desa mulai menghormati Jaka bukan karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaan yang terpancar darinya. Suatu sore, Jaka kembali ke kolam kecil dekat rumahnya. Ia duduk di tepi air, menatap permukaan yang memantulkan cahaya matahari senja. Belut putih muncul, berenang lembut seperti menyapa, tapi tidak ada kilau menakutkan atau mata merah yang menekan. Jaka tersenyum, merasakan kedamaian yang lama hilang dari hidupnya. Ia tahu bahwa meski pesugihan telah memberinya kekayaan, ia juga berhasil menjaga ketulusan hati, dan itu adalah kemenangan sejati. Waktu berjalan, dan Jaka terus menggunakan kekayaannya untuk membangun desa. Sawah yang dulunya kering kini subur, rumah-rumah yang reot diperbaiki, dan anak-anak desa belajar tanpa takut kelaparan. Semua itu dilakukan bukan demi pujian, tapi karena Jaka menyadari bahwa harta yang dimiliki harus digunakan untuk kebaikan. Kekayaan itu menjadi alat, bukan tujuan akhir. Legenda welut putih tetap menjadi rahasia, tetapi kini disertai pelajaran hidup yang nyata dan bisa dirasakan semua orang di sekitarnya. Jaka juga menyadari satu hal penting. Harta tanpa pengendalian hati bisa membawa kehancuran. Ia melihat tetangganya yang pernah tergoda pesugihan serupa, yang memilih jalan instan, kini hidupnya hancur atau gelisah. Perbedaan antara mereka dan dirinya jelas. Keberanian hati dan ketulusan bisa melindungi seseorang dari kutukan dunia gaib sekalipun. Ia menulis catatan kecil tentang pengalamannya, berharap suatu hari generasi berikutnya bisa belajar bahwa legenda bukan sekadar cerita, tapi pelajaran moral yang berharga. Pada malam hari, ketika bulan purnama muncul, cahaya lembut menembus hutan dan menari di permukaan kolam. Belut putih muncul sekali lagi, berenang perlahan, seolah menunggu pesan dari Jaka. Ia menatapnya, dan dalam hati berbisik, "Terima kasih atas pelajaran ini. Aku belajar bahwa kekayaan hanyalah alat, dan yang paling penting adalah keberanian, kesabaran, dan ketulusan hati." Seketika, cahaya di kolam meredup, meninggalkan Jaka dengan kedamaian yang abadi, sebuah penegasan bahwa ia telah melewati ujian hidup dengan benar. Keesokan hari, Jaka duduk di beranda rumahnya, memandang anak-anak yang bermain di sawah yang subur. Ia tersenyum melihat senyum mereka, menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah emas atau permata, melainkan kemampuan untuk membuat kehidupan lebih baik bagi orang lain. Desa yang dulu sederhana kini berubah menjadi tempat yang makmur, bukan hanya karena harta, tetapi karena keteladanan Jaka yang menyeimbangkan ambisi dan moral. Ia menjadi contoh hidup bahwa kekayaan sejati lahir dari hati yang tulus. Hari demi hari, cerita Jaka menyebar ke desa-desa tetangga, bukan sebagai legenda menakutkan, tetapi sebagai kisah inspiratif. Orang-orang belajar bahwa harta instan bisa menjadi berkah jika disertai ketulusan, atau kutukan jika hati tercemar. Jaka tetap menjaga rahasia kolam dan welut putih, menyadari bahwa legenda itu bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang ujian moral yang setiap manusia hadapi. Ia tahu bahwa kekayaan materi hanyalah bagian kecil dari hidup. Yang lebih besar adalah pengendalian diri dan kebijaksanaan. Akhirnya, Jaka menatap langit malam, penuh bintang,
dan merasakan kedamaian yang lama ia cari. Ia tersenyum, mengetahui bahwa perjalanan panjangnya bukan sekadar soal harta, tetapi soal pertumbuhan hati dan jiwa. Legenda Welut Putih tetap hidup, namun bagi Jaka, itu adalah pengingat abadi bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi, dan keberanian serta ketulusan adalah kunci untuk menjadikan hidup bukan sekadar kaya, tapi bermakna. Malam itu, ia tidur dengan hati ringan, menyadari bahwa kisahnya telah berakhir dengan kemenangan sejati, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh desa. Pesan moral dari perjalanan Jaka jelas. Kekayaan instan memang menggoda, tetapi nilai sejati hidup terletak pada ketulusan hati, keberanian menghadapi konsekuensi, dan kemampuan untuk menggunakan harta demi kebaikan. Dunia gaib atau legenda hanyalah cermin dari pilihan manusia. Dan siapapun yang bijak akan belajar bahwa harta terbesar bukan emas, tapi kehormatan dan kedamaian jiwa. Dalam bayang-bayang malam yang dipenuhi kabut, legenda Welut Putih menyingkap rahasia kehidupan, bahwa kekayaan instan memang memikat mata, tapi setiap ken emas menyimpan bisikan dunia gaib yang hanya bisa didengar oleh hati yang tulus. Jaka, pemuda miskin yang nekat menghadapi ujian, menapaki jalan berliku antara ambisi dan moral, menemukan bahwa harta sejati bukan sekadar permata atau emas yang berkilau, melainkan keberanian untuk menanggung konsekuensi, ketulusan yang mampu menahan godaan, dan kebijaksanaan yang mengalir dari hati ke hati. Dari mimpi-mimpi malam yang menakutkan hingga cahaya lembut kolam yang menenangkan, dari kutukan yang hampir menelan jiwa hingga warisan moral yang abadi. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap legenda bukan sekadar cerita untuk diceritakan, melainkan cermin kehidupan, di mana manusia diuji, hati diuji,